Ya, kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, saat ini kita tenangkan hati pikiran kita tenangkan semua kesibukan kita masuk dalam ibadah kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Hingga saat ini kami masih ada, itu semua karena kasih cinta Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan kami bisa bertemu di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian oleh karena kemurahan. Dengan sikap doa kita menyanyikan pujian ini oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh kebaikan-Mu. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Dari awal kita memuji Tuhan dengan sikap doa, lebih sungguh-sungguh kita memuji Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Selamanya
besar Tuhan. Selamanya Engkau hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan. Seperti pujian kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Tetapi kami hanya bersyukur dan bersyukur kepadamu. Tanda ucapan syukur kami Bapa. Saat pagi hari ini, sebelum kami melangkah jauh untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami masih datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun kami sadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan, manusia yang sering menyakiti hati Tuhan. Kami mohon, ampuni kami Bapa, layak suci kuduskan kami, sehingga kami layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapak ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mengulangi pujian dari awal lagi. Kau hiasi. Kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada saat ini. Ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup saat ini, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sangat baik. Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada satu oknum yang tidak senang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, yaitu kuasa kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah patahkan kuasanya. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menguasai ruangan hati kami masing-masing. Sehingga kami memuji, memuliakan nama Tuhan dengan leluasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami pertaruhkan di tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Oke, saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Segala puji syukur. Kami mau bersorak
duduk. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan, kantong persembahan dijalankan, bersama-sama kita memuji Tuhan dari pujian Berilah yang Baik. Ya, saat ini kita akan siapkan hati pikiran kita. Ya, saat ini kita akan persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu, bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari pujian, Tuhan selalu menolongku. Dengan lebih sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya dari awal.
sikap doa kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, sesuai pujian kami. Musim selalu berganti, hari selalu berganti, tetapi kasih-Mu tetap abadi Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya ku tetap percaya. Terima kasih Bapak. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku Seumur hidup. Pada hambanya dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biar Bapa Engkau membuka setiap hati daripada kami untuk boleh ditaburi oleh firman-Mu. Biar firman itu boleh bertumbuh, diam di dalam kami dan boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat. Dan kami boleh memakainya dalam kehidupan kami, keseharian kami. Sehingga kami boleh berdampak dimanapun kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapak, kami berkati Bapak. Tante Sernia akan membagikan firman-Mu ya Bapak. Biarlah hikmat-Mu, marifat-Mu ada di dalam mulut lidah bibirnya. Sehingga apa yang diperkatakan adalah daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami memberkati setiap kami yang hadir saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Hari ini kita bisa ada di sini, kita diberikan kesehatan dan kehidupan oleh Tuhan Yesus kita, dan kita harus mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, dan anugerah sehingga kita bisa ada hari ini. Untuk mengucap syukur kita udah memuji-muji, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan marilah sekali lagi kita mengucap syukur dengan berkata, God is great. God is great all the time. Hari ini adalah hari spesial buat Henny. Satu kehormatan buat saya. Kemarin Henny minta saya untuk sharing firman. Sebetulnya saya udah beberapa tahun tidak pernah sharing firman, jadi agak nervous ya. Dan kemarin saya udah pikir satu tema, tadi pagi saya ganti lagi. Ya itulah penyakit orang yang sudah lama tidak tampil untuk sharing firman, jadi berubah terus. Hari ini saya mau sharing firman dengan tema rasa khawatir, worry. Ya hari-hari ini mungkin kita sudah tahu ya bahwa dan kita mengalami sendiri. Sebelumnya mungkin juga banyak kita merasa khawatir dalam hidup kita sebelum pandemi ini. Karena semua orang di dunia ini punya pergumulan. Pergumulan setiap orang beda-beda. Ada yang mikirin bagaimana anaknya sekolah nanti di luar. Ada yang mikirin, aduh saya tinggalin suami, gimana ya, apa nanti suami saya masih ada waktu saya pulang atau sudah diambil orang. Ataupun ada yang, halo, oke. Ataupun ada yang mikirin bagaimana nanti kalau saya bebas, saya mau kerja apa untuk menyambung hidup saya. Ataupun yang masih di sini juga masih mikir, aduh uang sudah menipis nih di BNI, kapan TR-annya? Terus ada juga rasa khawatirnya yang kayak seperti tadi, dibilang, Cece Sherni, mawar sidakan. Nah itu juga rasa khawatir kan? Iya, saya bilang, oh saya nggak tahu, saya udah dari tadi di gereja. Jadi begitu dengar ada sidakan di sana, kita duk-tak gitu, rasa khawatir. Itu ya wajar, sebagai manusia rasa khawatir tuh selalu ada. Tapi bagaimana respons kita supaya khawatir itu jangan berlebihan, terus-terusan dan akibatnya akan menjadi stres. Dan kita nggak bisa fokus dengan apa yang baik untuk kehidupan kita. Pada saat sekarang, kalau kita pikirkan, dulu corona itu namanya baik, corona itu crown, bahasa Spanishnya itu crown, betul nggak Teti? Corona mobil. Tiba-tiba sekarang orang takut dengar corona, virus. Siapapun takut dengan virus sekecil itu bisa membuat dunia chaos. Mau negara Amerika, mau negara di mana aja di Eropa, semua chaos. Sampai lockdown di mana-mana, orang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang dikasihinya. Mau kaya, miskin, mau tua, muda, corona tidak pandang bulu. Semua kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, tidak mengikuti protokol kesehatan, itu ya kita mengundang corona. Sebetulnya corona ini sangat disukai di Amerika karena corona itu bir dari Meksiko. Orang senang corona. Kalau pergi piknik bawa corona, bir. Dan ada juga orang yang marganya corona. Ini kejadiannya di keluarga saya. Besan saya orang Asia ya. Anaknya perempuan barusan nikah dengan orang Latin. Marganya corona. Jadi waktu di pemberkatan nikah diberkatilah sama pastor. Congratulations Mr. and Mrs. Corona. Jadi semua yang di situ, it's a joke.
That is true, karena last name-nya Corona, karena bahasa Spanish Corona itu crown. Kenapa dikasih nama Corona virus ini? Karena bentuknya yang begitu, yang ada titik-titik kayak mahkota. Ya, itulah. Dengan virus ini banyak orang yang khawatirnya bertambah. Karena banyak kalau kita lihat angka kematiannya, apalagi dengan gelombang 2 ini yang varian Delta, luar biasa. Karena banyak sekali varian. Kesini-sini makin ada lagi, barusan varian Lambda yang dari Peru. Tapi memang yang paling ganas adalah varian Delta. Kalau Alpha kan dari England, kalau Beta dari Afrika Selatan. Tapi yang paling ganas adalah varian Delta. Nah, bagaimana kita setiap hari ini cemas, khawatir, banyak orang yang tadinya kerja full time, sekarang part time, di-cut jamnya. Begitu bahkan ada yang PHK. Jadi sedangkan ininya pengeluarannya bertambah. Yang tadinya masker bukan kebutuhan, vitamin bukan kebutuhan, sekarang menjadi kebutuhan. Jadi memang sangat sulit di luar itu. Tapi kita ingat, Anda jangan terlalu khawatir berlebihan. Karena apalagi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk pada Tuhan Yesus supaya Tuhan yang menuntun hidup kita. Hanya kita diminta taat dan selalu mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ambil dari 1 Peter 5:7. 1 Petrus 5:7, 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on him, for he cares for you. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:7. 1 Peter 5:7. Sudah? Oke. Yang pertama saya mau katakan, apa yang kita lakukan untuk menghilangkan rasa khawatir kita? Yaitu pertama, kita mencari Tuhan. Seek God. Bagaimana kita mencari Tuhan? Ingat, Tuhan kita omnipresent. Ada di mana-mana. Jadi kita mencari Tuhan dengan berdoa. Berdoa itu kita melakukan percakapan kita dengan Tuhan. Berdoa itu adalah relationship. Prayer is a relationship. It's not just a regular conversation. Prayer also is not a ritual. Ya. Itu is a conversation with God and relationship with God. Jadi kalau kita berdoa, kita mengakui kepada Tuhan bahwa kita sudah tidak sanggup, kita lemah, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita mau Tuhan yang menjadi manager of our life, menjadi manajer dari kehidupan kita. Tuhanlah yang menuntun kita untuk ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang benar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mau sepintar apapun orang, kalau tidak ada Tuhan dalam hidupnya, pasti ujung-ujungnya tidak baik. Ya, seperti contohnya kemarin juga. Ada orang yang crazy rich dari Surabaya, itu PT Samator, itu produksi oksigen terbesar di Indonesia. Tapi dia juga meninggal COVID.
walaupun dia orang berduit, dia juga meninggal COVID, kekurangan oksigen. Ya kan, kalau meninggal berarti kekurangan oksigen. Ya, itu. Jadi kita harus mencari Tuhan dan minta Tuhan tuntun hidup kita, dan kita berserah penuh bukan beda ya, berserah dan menyerah. Kalau berserah itu kita mengakui Tuhan yang menuntun hidup kita. Jadi bukan kayak menyerah ya, terserahlah ke sera-sera whatever will be. Itu bukan. Itu maunya kita Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, kita mengalami pergumulan ini. Biar Tuhan memberikan hikmat, ataupun dalam segala hal sebelum mengambil keputusan, kadang-kadang kan kita bingung antara keputusan A apa keputusan B. Misalnya Vero mendapat tawaran pekerjaan, nanti udah keluar, dari perusahaan, misalnya perusahaan top yang A, terus ada lagi perusahaan yang lebih top lagi B. Nah, sebelum mengambil keputusan, Vero harus berdoa kan, minta tuntunan Tuhan. Kadang-kadang mata manusia melihat, oh itu bagus, tapi ternyata ujungnya tidak baik. Tapi kalau itu memang dari Tuhan, is God's will, is not our will, itu pasti forever good. Ya. Tapi kadang-kadang kita manusia nih, will kita paksain untuk seolah-olah nih will dari Tuhan, kehendak kita, tapi kita seolah-olah menganggap ini kehendak Tuhan. Oh, itu kehendak Tuhan sih. Jangan. Yaitu kita mencari Tuhan, berdoa, membaca firman. Dengan berdoa, membaca firman, kita bisa tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita. Ya, beribadah juga dengan mendengarkan firman dari pendeta, kita bisa tahu juga. Atau misalnya karena lockdown, beribadah susah, ya berdoa, baca firman, dan mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang mature Christian, yang udah paham, yang mengerti benar dengan Alkitab seperti Teti. Ya kan, kita bisa consult sama Teti. Ini gimana ya, saya mengalami pergumulan ini. Karena apa yang di Alkitab, itulah yang Tuhan mau, itulah jalan yang benar. Bukan yang kita pikir benar, belum tentu benar. Kalau tidak selaras dengan Alkitab, itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak kita. Ya, jadi berserah dan mengizinkan Tuhan menuntun langkah kita, dan mengizinkan Tuhan untuk mengambil alih semua, fully surrender, udah serahkan semua Tuhan, mengambil alih semua, dan Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang lebih baik dan lebih benar. Ya. Selama ini memang orang suka bingung ya, kalau baca Alkitab kadang-kadang kan penafsirannya, makanya itu ada ibadah. Jadi kita bisa mendengar dari ibadah, dari pendeta, dari setiap ayat itu apa maksud Tuhan di situ. Memang kadang-kadang apalagi baca perjanjian lama, kadang-kadang kita suka banyak kurang paham ya, tapi kita sebelum baca Alkitab juga kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Satu ayat terakhir yang saya mau berikan juga, ini ada sehubungan dengan tema, yaitu rasa khawatir, itu Isaiah 41:10, Yesaya 41:10. So do not fear, for I'm with you. Do not be dismayed, I'm your Lord. I will uphold you with my righteous right hand. Bahasa Indonesianya, jangan kamu takut karena aku menyertaimu. Jangan kamu bimbang karena aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan dan menolongmu dan memberikan kamu kemenangan. Ya. Ini yang saya bisa bagikan. Semoga sharing firman ini bisa menguatkan teman-teman dan bisa menjadi pedoman dalam hidup kita, dan selalu bersandar pada Tuhan Yesus, berdoa, baca firman, menjalankan apa yang Tuhan mau,
dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya berikan kesempatan buat Papi Heni untuk bersaksi. Kak Heni. Kakak Heni. Shalom buat teman-teman semua. Hari ini saya sangat bersyukur sama Tuhan, berbahagia, punya teman-teman yang terbaik. Malam saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, terima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan. Sebenarnya saya udah minta sama Tuhan supaya saya jangan sedih. Saya harus tetap sukacita. Saya harus tetap bersyukur. Apalagi tadi di firman terakhir, juga menguatkan saya. Ada banyak yang takut. Tema hari ini kena di saya. Barusan juga saya bilang masalah boleh ada, tapi saya tetap lihat Tuhan saya yang besar. Saya cuma minta belas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan serta pengampunan yang dari Tuhan. Di usia saya ke 51 tahun ini saya bersyukur sama Tuhan. Saya bisa sehat, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa menikmati semua yang baik, bisa kontak keluarga, dan semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Itu nggak bisa tergantikan dengan apapun juga. Saya juga bersyukur banyak juga teman-teman saya yang care sama saya dari luar atau dalam untuk memberikan berkat dan mereka bilang bagi-bagi di gereja. Juga teman-teman di lapas. Seminggu saya sebelum ulang tahun saya berpikir sudah acara ucap syukur aja di gereja. Tapi tiba-tiba udah hari hanya udah tinggal mepet 1 hari. Tuhan itu baik. Saya bilang Tuhan, saya pengen memberkati banyak teman-teman di sini. Bukan dengan kesombongan saya, tapi dengan apa yang Engkau berikan. Udah hari hanya tinggal 1 hari dan tinggal 1 hari. Teman saya tiba-tiba telepon dari luar, dia bilang, ini happy birthday di hari Minggu. Saya bilang tidak, ulang tahun saya hari Selasa. Ya udah saya kirim makanannya katanya. Saya bilang nggak usah. Saya pikir buat saya bagi-bagi berkat buat di sana. Saya bersyukur kalau bukan Tuhan itu nggak terjadi. Bukan saya lihat berkatnya, tapi saya lihat Tuhan itu peduli dari hal-hal yang kecil. Saya sudah ada berkat, tapi saya pikir, aduh kalau ada yang saya bagi, ada yang saya nggak bagi, nanti jadi bagaimana? Padahal intinya ya kembali lagi ke ekonomi ya, gitu loh. Masih banyak keperluan saya ke depannya. Tuhan itu tahu gitu. Di hari hanya, ditinggal hari berapa hari, Tuhan bilang bersyukur aja. Berdoa 5 roti 2 ikan, Tuhan pasti cukupkan dan limpah-limpahkan. Dan teman saya bilang apa yang kurang, kamu ngomong aja. Saya bilang ya udah tambahin aja buat biar berbagi semuanya. Oh ya udah dikirimnya 400. Saya bilang nggak usah, saya sudah ada segini, kirim aja segini. Dia bilang oh ya. Sampai tadi malam dia bilang masih ada yang kurang buat besok. Saya bilang nggak usah, terima kasih udah cukup. Saya bilang doa aja itu juga udah cukup biar saya melewati semua kehidupan saya ini. Masalah yang di depan saya yang harus hadapi biar saya mengandalkan Tuhan. Dulu saya ketika punya masalah saya anggap itu hal yang sepele. Kakak mama saya masih hidup, dia bilang, Heni, mama berdoa berpuasa buat kamu. Saya bilang ngapain sih mah puasa? Tetap aja hukumannya tinggi. Tetap aja. Tapi apa yang mama saya lakukan waktu itu saya akan lakukan hari ini.
Dulu saya tidak mengerti, tapi hari ini saya mengerti. Kita harus berjuang dengan kekuatan dari Tuhan, minta supaya belas kasih Tuhan turun. Dulu saya bilang ngapain sih udah selesai kok, ngapain lagi puasa. Tapi itu menjadi suatu pembelajaran saya. Ketika kita menghadapi apapun, tetap berdoa dan berpuasa. Tuhan pasti turunkan belas kasih. Jadi ada banyak hal yang saya belajar di masa lalu saya. Dan hari kemarin ketika ada masalah juga saya berpikir, Tuhan, saya percaya Engkau Allah yang baik, Allah yang mengampuni, Allah yang memulihkan keadaan saya. Satu, saya minta sama Tuhan pertobatan, emang kalau bukan dari hati itu sulit. Tapi saya bilang, saya ada baca, ingat-ingat di wanita berzina. Sampai tadi saya tanya di mana, saya juga lupa ya, cuma saya ingat kata-katanya terakhir Tuhan itu bilang, kemana orang-orang di sekitar kamu? Terus Tuhan wanita berzina itu bilang, tidak ada. Tidak adakah mereka menghukum engkau? Wanita berzina itu bilang, iya tidak ada. Saya pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kata-kata terakhir yang sebenarnya buat PR buat saya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang buat PR buat saya. Ketika Tuhan sudah mengampuni, ketika semua orang sudah mengerti dan mengampuni, ke depannya haruskah saya bisa pergi dan tidak berbuat dosa lagi? Secara manusia saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Tapi saya minta kekuatan Tuhan supaya saya sanggup untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Saya minta bantu doa teman-teman supaya saya dimampukan dan saya fokus sama Tuhan. Bukan ketika ada masalah saja, tapi ketika semuanya baik-baik, ajar saya Tuhan untuk bisa fokus kepada Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah, untuk teman-teman yang baik, untuk teman-teman yang peduli. Saya berpikir saya banyak mengecewakan teman-teman di gereja ini. Ketika saya pergi juga, waktu itu Teti juga bilang, biasanya ada di sebelah saya kok nggak ada. Saat itu saya pergi latihan. Saya sudah ditaruh Tuhan di sini, tapi saya lari ke kiri dan ke kanan. Saya bilang, saya baca lagi di Yunus. Yunus Tuhan sudah pilih, tapi dia malah enak-enakan. Tuhan sudah pilih untuk saya taruh di sini, tapi saya malah enak-enakan. Saya berpikir, udah mengikut band lebih enak. Ngikut ini lebih enak, udah ada kok penggantinya, udah ada kok nanti. Paling saya tinggal cek begini, ternyata Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan bilang taruh hatimu di situ, bukan taruh apa yang kamu punya. Di situ saya bilang Tuhan ampuni saya. Terakhir saya duduk, Tuhan tuh berbicara sama saya, Heni, berapa kali kamu saya panggil dan saya pilih, tapi kamu lari ke kiri dan ke kanan. Di dalam, di luar kamu selalu seperti itu. Satu waktu kalau kamu saya senderkan di tembok itu, saya lihat tembok itu yang dimana Dian Donat duduk. Itu jelas sekali ngomong sama saya. Baru kamu menjerit sama saya. Saya bilang, saya berdoa di situ. Tuhan ampuni saya, mulai besok saya akan bangun pagi, saya akan datang ke gereja sebelum mereka datang. Saya komit sama Tuhan. Tapi ketika sorenya masalah itu datang. Dan itu pun saya ingat, oh iya Tuhan udah bicara berkali-kali. Di tidur saya, di saat saya duduk di saat ini. Tapi di tengah perjalanan itu, saya lebih tertarik dengan daya pikat iblis. Cepat saya minta ampun. Dan ini suatu pembelajaran buat saya ketika kita sudah dipilih Tuhan, jangan pernah lari. Bukan ketika lari Tuhan bungkum kita, tapi kesempatan itu gak akan datang 2 kali. Ambil kesempatan itu, manfaatkan kesempatan itu. Ketika kesempatan itu lewat, semua hilang. Saya cuma bilang Tuhan, 1 kali kesempatan untuk saya bisa kumpul dengan keluarga. Beri 1 kali kesempatan untuk saya punya hati terus buat Tuhan. Itu yang saya minta sama Tuhan. Dan minta belas kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kesaksian saya. Biarlah menjadi berkat buat teman-teman. Yang saya pesan terakhir. Ketika Tuhan sudah pilih kita. Ambil bagian kita. Entah menyapu, entah jadi WL, singer. Atau entah kasih pendapat apa yang positif. Atau berdiam di kamar untuk berdoa. Itu kita sudah ambil bagian. Dari situ Tuhan pasti pilih kita. Dan keturunan kita akan diselamatkan. 1 orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lagi dong, kan itu sama cucunya. Cucunya tuh. Udah. Udah tuh sama cucu. Nyanyi. Dia mau ngomong. Enggak, udah. Lagi mamam loh. Makan.
kita mengakhiri ibadah kita, kita memuji Tuhan. Doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dari awal kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian kami, Engkau selalu memberkati kami. Kiranya Engkau selalu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami, terkhususnya dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kiranya puji-pujian kami, doa-doa kami, persembahan kami, bahkan firman Tuhan yang kami dengar, biarlah semuanya itu menjadi persembahan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam ibadah ini kami tidak sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kami semua yang ada saat ini, berkati keluarga kami yang jauh maupun dekat. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan di tengah pengasihan-Mu. Sesungguhnya kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Acara selanjutnya kami pertaruhkan di tengah pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.